Halo semuanya, pada kesempatan kali ini, saya Michael Anthony Tom Iratama dan rekan saya Kenny Jonathan akan menjelaskan mengenai isolasi piperin dari biji lata dan alat soklet. Pertama-tama, mari kita lihat tujuan dari praktikum ini. Yang pertama adalah memahami proses isolasi piperin dengan alat soklet, mengenal sistem kromatografi lapis tipis satu dimensi, dan mampu memilih fase gerak terbaik dari satu dimensi untuk digunakan di dua dimensi. Selanjutnya akan dibahas dasar teori dari praktikum ini. Buah lada pada umumnya mengandung minyak atsiri, karbohidrat, dan protein, sedangkan sebagian metabolit sekundernya menghasilkan senyawa flavonoid dan senyawa alkaloid seperti piperin. Piperin sendiri merupakan golongan alkaloid seperti yang sudah dijelaskan, di mana susah larut dalam air, namun mudah larut dalam larutan alkohol ataupun golongan ether, dikarenakan oleh sifat kepolarannya. Sumber piperin biasanya pada piper nigrum, piper petri, piper longum, dan piper kaba hunter. Potensi piperin dalam kesehatan sendiri sebagai antimikrobial, antioksidan, antiinflamasi, antitumor, dan bersifat analgesik sehingga dapat digunakan sebagai metode nyeri. Piperin juga bersifat tahan panas akibat dari titik didihnya yang tinggi, yaitu berkisar pada suhu 127 derajat Celcius sampai 130 derajat Celcius. Piperin dapat mengalami fotoisomeriasi diakibatkan oleh cahaya matahari, sehingga akan nantinya membentuk isomer isokafesin trans-cis, isopiperin cis trans, dan piperin trans-trans. Untuk nama ilmiah dalam IUPAC dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya adalah soklet. Soklet sendiri dikenal sebagai instrumen dalam proses ekstraksi panas secara kontinu dan dilakukan secara berulang dengan pelarut yang sesuai sehingga seluruh komponen yang nantinya akan digunakan atau yang diinginkan dapat terisolasi secara sempurna. Prinsip dasarnya sendiri adalah dilakukan penyaringan berulang di mana senyawa akan didapatkan secara perlahan dan sempurna dengan pelarut yang relatif sedikit. Untuk alatnya dapat dilihat di gambar berikut. Berikut adalah alat dan bahan yang akan digunakan dalam praktikum ini. Yang pertama ada timbangan gram dan TLC chamber. Berikutnya ada alat-alat gelas dan satu set alat soklet. Untuk bahannya sendiri ada lada, reagen Dragendorf, toluena, lempeng silika, kertas saring, etil asetat, kloroform, heksan, dan yang terakhir ada etanol. Berikut akan dilampirkan MSTS dari bahan yang akan digunakan. Yang pertama ada piperin, berikutnya ada reagen Dragendorf, berikutnya ada toluena, dilanjutkan dengan etil asetat, kloroform, heksan, dan etanol. Berikut adalah bahaya yang dapat disebabkan oleh bahan yang kita gunakan dalam praktikum. Berikutnya akan dijelaskan mengenai cara kerja praktikum ini. Yang pertama, 50 gram serbuk lada ditimbang dan dibungkus dengan kertas saring. Kemudian dimasukkan ke dalam alat soklet, ditambahkan pelarut etanol sebagai pengekstraksi dan diekstraksi selama minimal 4 jam. Hasil ekstrak yang didapatkan dipekatkan dengan alat uap tekanan rendah. Kemudian rendamen isolat yang diperoleh, dihitung titik leburnya dengan menggunakan melting point 400 dan nilai RF-nya dihitung dengan menggunakan kromatografi lapis tipis. Berikut ini adalah jawaban tugas dari praktikum modul isolasi piperin dengan menggunakan alat soklet. Yang pertama adalah menjelaskan mengenai skema kerja dalam isolasi ini. Dilanjutkan dengan nomor 2, volume satu siklus adalah volume pelarut yang digunakan dalam satu siklus di mana ditandai dengan jatuhnya pelarut dari pembongkaran pipa sifon dan masuk ke dalam lampu alas sigma. Kemudian untuk jawaban nomor 3, soklet digunakan saat akan mengekstraksi lemak ataupun ketika bahannya akan diekstrak tahan panas. Selain itu, soklet dapat digunakan menggunakan pelarut dalam jumlah sedikit untuk efisiensi bahan. Hal ini dikarenakan hasil ekstraksi dialirkan melalui pipa sifon menuju alas bulat dan pelarut baru dengan titik didih lebih rendah akan terekstraksi akibat penguapan. Untuk jawaban nomor 4 dan nomor 5,
Perbedaan yang mendasari hal ini terletak pada posisi atau campuran pada bahan baku dengan pelarut. Pada soklet, nantinya bahan baku dan pelarutnya akan terpisah, di mana bahan baku terdapat pada timbel dan pelarutnya akan berada pada alas bulat. Sedangkan metode reflux, bahan baku dan pelarutnya bercampur pada satu alas bulat. Penggunaan soklet sendiri juga membutuhkan suhu yang lebih tinggi daripada penggunaan reflux. Untuk titik didih piperin adalah 498,52 derajat Celcius. Piperin merupakan senyawa alkaloid utama dalam buah lada. Piperin merupakan senyawa nonpolar yang sedikit larut dalam air. Selain piperin, buah lada juga mengandung piperanin, piperilin, piperlonguminin, piperetin, dan piperdadin. Isolasi piperin dilakukan dengan menggunakan soslet dengan serbuk lada sebagai bahan yang diekstraksi dan pelarut etanol sebagai pengekstraksi. Digunakan serbuk lada karena mempunyai luas bidang permukaan besar untuk dilalui oleh pelarut, sehingga proses ekstraksi akan lebih maksimal. Soslet terdiri dari berbagai bagian, yaitu boiling flask, distillation pad, condenser, timbel, dan siphon arm. Di boiling flask akan terisi oleh etanol yang digabungkan dengan water bed. Water bed akan memanaskan pelarut etanol yang menyebabkannya menguap menuju distillation pad, lalu menuju kondenser. Di bagian kondenser, air dingin akan menyebabkan pelarut etanol terkondensasi menuju bagian timbel. Di bagian timbel sendiri, terdapat serbuk lada yang telah diletakkan kertas saring. Pelarut etanol akan mengekstraksi senyawa bioaktif dalam timbel yang lalu menuju sifon arm. Semakin lama, etanol yang berada di sifon arm akan semakin banyak. Ketika tinggi etanol yang berada di sifon arm sama dengan tinggi timbel, maka tekanan tinggi yang menyebabkan hasil ekstraksi ini jatuh kembali ke boiling flask. Proses ini berlangsung terus-menerus menggunakan pelarut yang sama hingga senyawa bioaktif yang terdapat di biji lada terekstraksi secara sempurna. Ada beberapa alasan mengapa kita menggunakan soslet. Yang pertama, piperin tahan terhadap panas. Yang kedua, pelarut yang dibutuhkan tidak perlu dalam jumlah banyak, mengingat mereka akan berlangsung dalam suatu siklus. Yang ketiga, hasil ekstraksi didapatkan lebih maksimal dan lebih cepat dibandingkan metode lain seperti maserasi. Selain itu, yang keempat, piperin memiliki larutan terbatas dalam etanol, sementara serbuk lada tidak larut dalam pelarut. Hasil ekstraksi dalam distillation flask selalu diambil dan dipekatkan menggunakan rotary evaporator. Proses pemekatan oleh rotary evaporator dimulai ketika evaporating flask yang diisi oleh hasil ekstraksi dipanaskan oleh heating pad. Kondisi vakum diaplikasikan pada sistem untuk mengurangi titik didih. Pemutaran pada evaporating flask akan mehomogenkan permukaan yang dipanaskan oleh heating pad. Pelarut yang volatil akan terkondensasi di kondenser lalu terkumpul di receiving flask. Sementara piperin yang berada di sampel akan tetap berada di evaporating flask. Sampel dikarakterisasi menggunakan kromatografi lapis tipis atau disingkat KLT. KLT ialah pemisahan berdasarkan perbedaan kekuatan interaksi molekul senyawa dengan fase gerak dan fase diam, di mana senyawa yang berikatan kuat dengan fase diam akan terelusi lebih lama dibandingkan dengan senyawa yang berikatan secara lemah dan lebih mudah terelusi bersama dengan eluen. Fase diam berupa silika gel dan fase gerak berupa campuran pelarut. Proses KLT dibagi menjadi 3 tahap, yaitu penyenuhan, penotolan, dan elusi. Penyenuhan dilakukan untuk menstabilkan proses eluen, di mana ketika fase gerak mulai naik ke fase diam, sedapat mungkin tidak ada penghalang. Sampel lalu ditotolkan pada silika gel yang telah diberi garis sebelumnya. Elusi dilakukan dengan meletakkan silika gel pada chamber dan menunggu naiknya pelarut yang mengelusi sampel. Metode KLT yang digunakan pada percobaan ini adalah metode KLT 1D dan 2D. Metode KLT 1D merupakan KLT multi-eluen yang menggunakan fase gerak berbeda-beda untuk memisahkan pemisahan analit berdasarkan perbedaan polaritas, di mana pelarut terbaik digunakan untuk KLT 2D. Digunakan 3 campuran pelarut pada percobaan ini. Pada KLT ini, pemisahan terjadi secara vertikal dari bawah ke atas, yaitu 1 kali pemisahan saja. Sementara pada KLT 2D adalah metode KLT yang menggunakan fase gerak pada KLT 1D yang memberikan hasil resolusi terbaik dengan pemfokusan pada pemisahan analit. Pada KLT 2D, setelah hasil pemisahan terjadi secara 1D, secara vertikal,
maka pemisahan dilanjutkan secara horizontal. Agar senyawa yang dapat terpisah jumlahnya lebih banyak, yaitu 2 kali pemisahan. Dapat dilihat pada gambar bahwa KLT1D menghasilkan elusi hanya dalam satu garis vertikal saja. Sementara pada KLT2D, hasil elusi terdapat dalam garis vertikal dan garis horizontal. Berikut merupakan hasil kromatografi lapis tipis 1D yang meliputi 3 jenis campuran pelarut, yaitu toluene etil asetat, deksanatil asetat, dan kloroform etil asetat. Jarak tempuh sampel paling jauh berada pada campuran deksanatil asetat, diikuti toluene etil asetat, dan yang paling dekat adalah kloroform etil asetat. Nilai RF dari masing-masing larutan dihitung dengan membagi jarak tempuh sampel dengan pelarut. Berdasarkan nilai RF pada slide, proses gerak terbaik pada KL1D adalah toluene etil asetat. Toluene etil asetat menjadi hasil terbaik karena nilai RF-nya berada di tengah di antara ketiga larutan. Ketika sampel berada di bagian tengah, senyawa-senyawa lainnya dapat terdistribusi secara merata di bagian atas dan bagian bawah silika gel. Jika nilai RF terlalu besar karena pelarutnya nonpolar, maka senyawa lainnya tidak tampak di bagian atas silika gel karena piperin telah berada di bagian atas. Akibatnya, hasil kromatografi tidak terdistribusi secara merata. Hasil yang sama juga terjadi jika nilai RF-nya terlalu kecil karena pelarutnya terlalu polar. Maka senyawa-senyawa lainnya tidak dapat tampak di bagian bawah silika gel karena piperin telah berada di bagian bawah. Akibatnya, hasil kromatografi distribusinya juga tidak merata. Hasil kromatografi lapis 2D menghasilkan dua nilai RF, yaitu RF vertikal dan RF horizontal. RF vertikal menghasilkan nilai 0,575, sementara nilai RF horizontal menghasilkan nilai 0,65. Pembacaan kromatografi dapat dibantu dengan sinar UV menggunakan spektrofotometer UV pada gelombang 240 dan 360 nanometer. Pada UV 240 dan 30 nanometer, silika gel berpendar dan sampel menutupi pendaran dari silika gel sehingga terlihat sebagai noda hitam. Pada gambar terlihat hasil kromatografi pada sinar tampak pada 240 nanometer dan pada 360 nanometer. Penentuan titik-titik dilakukan dengan menggunakan melting point 600, di mana nantinya sampel dimasukkan melalui bagian terbuka dari pipa kapiler, di mana nanti akan terdorong hingga ke bagian tertutup dari pipa kapiler tersebut. Kapiler ini lalu dimasukkan ke aparatus, lalu diamati dari bagian atas. Bila sampel nantinya akan meleleh, maka akan dilihat di bagian mengatur suhunya untuk mengetahui berapa titik lebur dari sampel tersebut. Sampel ini nantinya akan terlihat mencair pada suhu 130 derajat Celcius. Pengujian keberadaan senyawa piperin dilakukan dengan penambahan reagen drop dengan cara disemprotkan pada kertas saring, di mana bila hasilnya positif akan menimbulkan endapan orange seperti pada gambar berikut ini. Endapan oranye pada praktikum ini terjadi karena reaksi reagen-Dagendorf dengan senyawa alkaloid, di mana Dagendorf sendiri merupakan senyawa kalium bismut iodida yang nantinya akan bereaksi dengan nitrogen pada senyawa alkaloid membentuk senyawa isolable yang berwarna oranye. Bila dilihat di gambar, yang memiliki N ini adalah senyawa alkaloid yang direaksikan dengan reagen Dagendorf menghasilkan kalium alkaloid endapan dan warna oranye. Kesimpulan dari praktikum ini adalah proses isolasi piperin dengan alat sofret dimulai dengan penguapan pelarut di dalam boiling flask melalui distillation vat yang terkondensasi oleh kondensor dan mengekstraksi sampel di bagian extraction chamber yang terekstraksi menuju siphon arm yang ketika penuh tekanan tinggi akan menyebabkan hasil ekstraksi turun kembali ke distillation flask, di mana reaksi ini berjalan sesuai siklus atau secara kontinu. Yang kedua, kromatografi lapis tipis satu dimensi merupakan kromatografi lapis tipis multi-element yang menggunakan fase gerak berbeda-beda untuk memisahkan pemisahan analit berdasarkan perbedaan polaritas, di mana pada KLT ini pemisahan terjadi secara vertikal dari bawah ke atas. Kemudian, fase gerak terbaik dari satu dimensi akan digunakan di dua dimensi adalah toluene etil asetat dengan perbandingan 7:3. Daftar pustaka yang kami gunakan tertera pada gambar berikut ini. Sekian dari kami.
Terima kasih.